Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, teman-teman semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, baik. Oke, di pertemuan kali ini kita akan menjelaskan tentang masa penjajahan Jepang di Indonesia. Nah, pertama-tama peserta didik atau salah satu peserta didik bisa memimpin doa terlebih dahulu. Silakan. Baik, terima kasih. Saudara Fajar telah memimpin doa. Lalu pertama-tama saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa saja tujuan pembelajaran pada hari ini. Nah, yang pertama yaitu melalui pembelajaran problem based learning, peserta didik mampu menjelaskan latar belakang Jepang menjajah Indonesia dengan tepat. Lalu yang kedua, melalui pembelajaran problem based learning, peserta didik mampu mengklasifikasikan macam-macam organisasi yang ada pada masa penjajahan Jepang dengan tepat. Lalu yang ketiga, peserta didik mampu menganalisis dampak dari penjajahan Jepang di Indonesia secara berkelompok dengan tepat. Dan yang terakhir, peserta didik mampu menyajikan hasil diskusi kelompok mengenai analisis dampak dari penjajahan Jepang di Indonesia secara berkelompok dengan tepat. Nah, demikian 4 tujuan pembelajaran. Nah, pertama-tama, saya ingin mengetahui terlebih dahulu apa yang kalian ketahui tentang negara Jepang. Oleh karena itu, siapkan handphone kalian dan scanlah barcode di bawah ini. Ini nanti kalian akan langsung masuk ke website Mentimeter. Jadi setelah masuk, kalian bisa menyebutkan atau menjawab dengan 1 sampai 2 kata aja apa yang kalian ketahui tentang Jepang. Nanti kata-kata yang paling banyak yang disebutkan oleh beberapa orang nanti akan terlihat paling besar. Silahkan. Baik, setelah kalian mengisi Mentimeter tersebut, saya bisa mengetahui apa yang kalian ketahui pertama tentang Jepang. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana proses masuknya Jepang ke Indonesia. Nah, jadi Jepang masuk ke Indonesia ini dimulai pada tanggal 11 Januari, di mana Jepang ini menduduki kota Tarakan, Kalimantan Timur. Dan dilanjutkan pada tanggal 24 Januari, Jepang menduduki kota minyak Balikpapan. Nah, kedua kota yang ada di Kalimantan ini, itu dipilih Jepang untuk ditempati pertama, tentunya ada alasan. Alasannya yaitu kedua kota ini menghasilkan minyak bumi dan adanya tanaman jarak untuk memenuhi kebutuhan alat-alat atau kendaraan perang yang akan digunakan oleh Jepang. Jadi sebelum mereka menduduki kedua kota di Indonesia yang letaknya di Kalimantan itu, pada tanggal 8 Desember 1941, Jepang ini melakukan penyerangan terhadap pangkalan militer AS di Pearl Harbor di Hawaii sana. Setelah memborbardir Pearl Harbor, Jepang ini akhirnya masuk ke negara-negara Asia dari berbagai pintu. Jadi pintu utama untuk memasuki Asia yaitu Jepang menyerang terlebih dahulu pangkalan militer AS. Nah, tidak hanya menduduki kota di Kalimantan, Jepang akhirnya memperluas kekuasaannya, yaitu pada tanggal 16 Februari 1942, Jepang menduduki kota Palembang. Nah, setelah dari masuk Palembang itu, Jepang langsung melanjutkan kekuasaannya di Jawa, tepatnya di Batavia, Jakarta, yang dikuasai oleh Jepang pada tanggal 1 Maret 1942. Nah, lalu kemudian, kok bisa ya Jepang ini sangat cepat masuk dan diterima di Indonesia? Tentunya Jepang memiliki strategi, teman-teman. Di sini ada yang tahu apa strategi yang dilakukan oleh Jepang agar masyarakat Indonesia bersimpati kepada mereka? Oke, jadi strategi Jepang untuk masuk dan diterima di Indonesia secara cepat itu mereka melakukan propaganda. Jadi mereka menyebarkan brosur yang isinya yaitu propaganda semboyan 3A, yaitu Nippon pemimpin Asia, Nippon pelindung Asia, dan Nippon cahaya Asia. Nah, ternyata pada saat itu masyarakat Indonesia tertarik dengan propaganda ini dan mengira Jepanglah yang akan memberikan kemerdekaan bagi mereka. Mereka menganggap Jepang ini sebagai saudara sendiri, karena selain dengan propaganda tersebut,
Jepang juga menjanjikan kemudahan bagi bangsa Indonesia dalam melakukan ibadah, mengibarkan bendera merah putih berdampingan dengan bendera Jepang, menggunakan bahasa Indonesia dan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya berdampingan dengan lagu kebangsaan Jepang yang berjudul Kimigayo. Tentunya ini hanya tipu muslihat yang dilakukan oleh Jepang untuk menarik simpati masyarakat. Pada pelaksanaannya, kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh Jepang ini dilanggar sendiri oleh mereka, di mana bendera merah putih sudah tidak bisa dikibarkan bersamaan dengan bendera Jepang, jadi hanya bendera Jepang yang boleh dikibarkan, dan lagu kebangsaan Indonesia pun tidak boleh dinyanyikan. Selain itu ada juga kebijakan Jepang yang menyuruh warga Indonesia yang mayoritas muslim itu untuk sujud atau menghormati Dewa Matahari dan pemimpin Jepang. Jadi seperti Sekerei namanya itu. Jadi kegiatannya ini kayak rukuk seperti itu, menghadap ke arah matahari. Lalu apa yang dilakukan Jepang ketika sudah menduduki Indonesia? Ya, yang dilakukan Jepang pertama itu membentuk organisasi-organisasi. Salah satunya yaitu organisasi sosial. Nah, kita di organisasi sosial ini mengenal organisasi yang paling terkenal yaitu PUTRA atau Pusat Tenaga Rakyat. Nah, Jepang mendirikan gerakan PUTRA ini pada tanggal 1 Maret 1943. Nah, gerakan PUTRA ini dipimpin oleh pimpinan-pimpinan besar bangsa Indonesia yang disebut 4 serangkai, yaitu Insinyur Soekarno, Ki Hajar Dewantara, Muhammad Hatta, dan Kiai Haji Mas Mansur. Tentu Jepang ada alasan tersendiri mengapa memilih pemimpin-pemimpin top global Indonesia, tentunya agar menarik simpatisan masyarakat Indonesia agar mau bergabung ke PUTRA. Nah, ternyata PUTRA ini dimanfaatkan oleh pemimpin-pemimpin Indonesia tadi, 4 serangkai ini, untuk melakukan kegiatan yang mana dapat kita manfaatkan untuk merancang kemerdekaan pada nantinya. Nah, bagaimana kegiatan yang dirancang ini? Yaitu melakukan konsolidasi dengan tokoh-tokoh perjuangan yang ada di Indonesia. Jadi Insinyur Soekarno, Ki Hajar Dewantara, Muhammad Hatta, dan Kiai Haji Mas Mansur ini mengkonsolidasi pemuda-pemuda, pejuang-pejuang yang ada di seluruh Indonesia melalui organisasi PUTRA ini untuk bersatu agar mendapatkan kemerdekaan. Karena itu Jepang pada akhirnya membubarkan PUTRA. Jepang juga selain membentuk organisasi sosial, juga membentuk organisasi militer dan semi militer. Ini ada banyak contohnya. Nah, organisasi ini disebutkan dalam bahasa Jepang, salah satunya contohnya itu Seinen dan Fujinkai, Keiboden, Heiho, dan PETA. Nah, PETA merupakan singkatan dari Pembela Tanah Air. Jadi Seinen dan ini gerakan organisasi yang dibentuk oleh Jepang untuk mencukupi sumber daya yang dibutuhkan perang, baik itu pejuang, mengumpulkan sumber makanan, dan lain-lain. Itu Seinen dan Barisan Pemuda. Lalu yang kedua itu Fujinkai, ini barisan gerakan wanita, perempuan. Nah, perempuan ini tentunya berguna untuk menyiapkan makanan, membantu Jepang untuk mengkoordinasikan perempuan-perempuan, dan lain-lain. Oke, selanjutnya yaitu selain mengerahkan atau membentuk organisasi sosial dan militer semi militer, nah ini kegiatan utama yang dilakukan oleh Jepang yaitu pengerahan kerja Romusa. Jadi Jepang melakukan rekrutmen anggota Romusa dengan tujuan mencari bantuan tenaga yang lebih besar untuk membantu Jepang ini dalam melancarkan perangnya. Jadi pada kegiatan Romusa ini, warga Indonesia ini dipaksa oleh Jepang untuk membangun rel kereta api, mengumpulkan hasil taninya. Nah, pada pengumpulan hasil tani ini, masyarakat Indonesia ini hanya mendapatkan bagian 20% dari hasil panennya. Jadi 80% ini untuk kebutuhan Jepang. Dan mereka ini dibayar sedikit sekali atau bahkan sampai tidak dibayar oleh Jepang melakukan pekerjaan-pekerjaan ini. Hal ini menimbulkan adanya kemiskinan, kriminalitas, bahkan kelaparan hingga kematian yang ada di Indonesia. Teman-teman, itulah materi singkat yang dapat saya sampaikan pada pertemuan hari ini. Nah, setelah
mendengarkan penjelasan dari saya, teman-teman silahkan men-scan barcode yang ada di layar ini untuk melakukan kuis. Jadi saya ingin mengetahui seberapa kemampuan atau pemahaman peserta didik kali ini untuk materi penjajahan pada masa Jepang. Silakan teman-teman bisa di-scan. Nanti kalian akan masuk ke website Quizizz. Nanti ada beberapa soal, ada yang soal pilihan ganda dan ada soal uraian. Baik teman-teman, terima kasih telah melakukan kuis. Semoga hasil dari kerjaan kalian dapat hasil yang baik tentunya. Nah, nanti saya akan membahas kuis ini di pertemuan selanjutnya. Jadi kita akan mengetahui mana yang kalian sudah pahami dan mana yang belum kalian pahami. Nah, demikianlah pertemuan hari ini. Baik, berikan kesempatan bagi saya untuk menyampaikan kesimpulan apa yang kita pelajari pada hari ini. Jadi kesimpulan yang pertama yaitu Jepang ini memiliki strategi untuk menarik simpati masyarakat selama pendudukan mereka pada masa Perang Dunia II. Yang dapat disimpulkan, strategi ini sebagai upaya untuk memperoleh dukungan dan mengurangi perlawanan dari rakyat Indonesia. Jepang menggunakan berbagai cara seperti memanfaatkan semangat nasionalisme Indonesia, memberikan janji kemerdekaan, melakukan propaganda, dan mengusung ideologi Asia Timur Raya untuk mencoba memenangkan hati masyarakat. Nah, yang kedua, meskipun Jepang mencoba untuk menarik simpati masyarakat Indonesia dengan berbagai strategi propaganda dan politik, namun tetap terdapat ketidakpuasan dan perlawanan dari sebagian besar rakyat Indonesia terhadap kebijakan dan tindakan pendudukan Jepang. Oleh karena itu, pembentukan organisasi yang dilakukan oleh Jepang selama pendudukan mereka di Indonesia pada masa Perang Dunia II memiliki tujuan untuk mengontrol dan memanfaatkan sumber daya serta tenaga kerja di wilayah tersebut demi kepentingan militer dan ekonomi Jepang. Organisasi-organisasi ini seperti Putra, PETA didirikan untuk mendukung agenda pendudukan Jepang. Demikianlah kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas partisipasi kalian. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.